Jadi jadi saya ingin mengingatkan kita lagi sekali lagi yang kita sekarang berada di dalam series ya kasih karunia Tuhan dan ya kasih karunia Tuhan, dan malam ini saya mau berbicara, ya tajuk saya malam ini adalah kukuh dalam Tuhan, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu anchored in God, and dan saya Google ya translate-nya anchored, ya saya tidak tahu kalau kalau betul dia katakan berlabuh ataupun menjatuhkan sahu kita di dalam Tuhan, ya. Dan sebelum kita teruskan, saya mau mengajar kita satu perkataan, ya. Perkataan itu adalah kekekalan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah immutability, ya. Immutability ini, kekekalan itu adalah ketidakupayaan untuk berubah. Ini bermaksud Tuhan kita, dia kekal. Dia tidak akan pernah berubah, dia tidak boleh berubah, dan dia tidak akan berubah selamanya. Tuhan kita sama, ya, sama kemarin, hari ini, dan juga selamanya. Amin. Dan ini adalah hal yang bagus, ini adalah berita bagus untuk kita, karena di dalam dunia ini tiada apapun yang tidak akan berubah. Semua di dalam dunia ini akan berubah. Amin. Semua yang kita tahu akan berubah, ya. Dunia kita juga sedang berubah, ya. Hubungan kita dengan orang-orang juga berubah, ya. Size badan kita juga berubah, amin. Dan community kita juga berubah, dan juga kerajaan kita juga berubah, ya. Kerajaan dalam dalam kota kita, dan ya semua ini akan berubah, tetapi tahulah bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah, ya. Dan malam ini saya berbicara tentang anchor, tentang saho. Anchor ini, ya, kalau kita tahu, ya, anchor, saho ini adalah satu alat ataupun satu benda untuk orang-orang yang bekerja di laut, ya, di dalam kapal. Mereka mau berhenti di satu tempat, ya, di dalam, ya, di laut, ya. Mereka mau berhenti di situ dan mereka mau meletakkan, ya, tempat mereka di situ. Mereka akan menjatuhkan sahu mereka ke dalam laut, ya. Mereka akan menjatuhkan sesuatu yang lagi berat daripada kapal mereka, ya, supaya mereka tidak akan bergerak, supaya mereka akan menjadi stabil di atas laut itu, ya. Jadi sebab itu saya mau menggunakan perkataan anchor ini, ya, untuk berbicara kepada kita pada malam ini, ya. Karena masalah orang-orang hari ini, ya, kita terikat kepada benda-benda yang tidak dapat memegang kita secara stabil. Bermaksud kita memegang kepada, ya, memegang terus kepada benda-benda yang akan sentiasa berubah. Dan banyak kali kita kecewa terhadap orang-orang ataupun, ya, keluarga kita ataupun teman-teman, ya, banyak kali kita kecewa kepada mereka karena mereka tidak bisa mencapai ekspektasi dalam hidup kita, ya. Standar ataupun ekspektasi yang kita letakkan di dalam hidup kita, mereka tidak dapat mencapai itu, dan kita kecewa dengan mereka. Itu masalah kita, ya, saudara-saudari. Dan kita marah, ya, kita marah terhadap mereka, sama mereka, karena mereka tidak bisa mengobati sakit-sakit kita, ya. Karena di saat kita disakiti, di saat kita sedih, kita akan pergi ke teman-teman kita, ya. Kita sentiasa ada seseorang ataupun kita ada teman-teman kita, keluarga kita yang kita sering pergi untuk kita luahkan perasaan kita, ya, untuk kita katakan apa yang ada dalam hati kita. Dan di saat mereka tidak dapat membantu kita, tidak dapat mengobati apa yang kita rasakan, kita marah sama mereka, ya. Mereka tidak dapat mengobati, mereka tidak bisa membuat kita rasa aman. Dan di sini Tuhan mengatakan, mengapa kamu tidak mau saya masuk ke dalam hidup kamu, biar saya yang mengobati kamu, biar saya yang memberi kamu aman, ya. Tuhan sentiasa ada, tetapi, ya, kita sering lupa Tuhan ada, ya. Kita dapat ini, ya, saudara-saudari. Tuhan sentiasa ada di sisi kita, ya. Tuhan berkata, mengapa kamu tidak membuka pintu hati kamu, biarkan saya masuk ke dalam hidup kamu, biarkan saya yang obati kamu, ya. Dan kita harus menjatuhkan sahu kita atau jangkar kita. Dalam bahasa Melayu dia katakan jangkar, ya. Tapi yang kita tahu itu adalah sahu, ya, anchor. Ya, kita harus jatuhkan sahu kita di dalam Tuhan. Ya, karena
Tuhan yang memberi kasih karunia, ya dia sudah memberi kasih karunia yang percuma, saudara-saudari. Percuma ya, kita tidak perlu lakukan apa-apa, kita tidak perlu kerjakan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia ini akan menjadi sahuk kita, akan menjadi anchor kita, supaya kita boleh menjatuhkan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Iya, dan kalau kita dapat fahami firman Tuhan pada malam ini ya, kalau kita dapat memahami sharing saya malam ini akan membuatkan perjalanan kita dalam Tuhan itu lagi seronok, lagi bukan seronok, dalam Indon dia kata apa? Lagi happy, gembira, exciting. Lagi ya exciting. Ya, karena kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah, dan kasih karunia Tuhan itu ya disebabkan Tuhan tidak pernah akan berubah, kasih karunia-Nya itu akan menjadi stabil, kasih karunia Tuhan akan steady ya untuk sepanjang hidup kita, saudara-saudari. Amin. Mari saya berikan ayat-ayat dalam Alkitab ya. Mari kita pergi ke Bilangan ayat 23 pasal 23 ayat 19 ya. Mari izinkan saya untuk membaca untuk kita ya. Ayat 19 dia mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di sini dia secara ringkasnya ya, saudara-saudari, dia mengatakan Tuhan tidak pernah akan berputar pusing, dia tidak akan berubah, dan Tuhan tidak pernah berbohong, dia tidak akan mengatakan sesuatu dan tidak melakukannya. Tuhan bukan itu ya, karena Tuhan itu adalah sempurna, Tuhan adalah perfect ya, dia perfect ya. Dalam Malakai pasal 3 ayat 6 dia katakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Di sini firman Tuhan juga telah mengatakan Tuhan tidak akan berubah. Tetapi musuh-musuh iblis-iblis dia mau dia sering ya berada dalam kepala kita, dia mau mengatakan yang Tuhan ini tidak sayang kepada kita, Tuhan tidak ya, Tuhan marah sama kita, Tuhan tidak suka kita berbuat begini, Tuhan mau menghukum kita dan ya satu ya karena our enemy ya, dia punya main language ya, dia sering berbohong. Jadi kita tidak perlu mendengar apa yang musuh-musuh kita katakan, karena kita percaya Tuhan ya. Bahkan Alkitab sendiri, ayat di dalam Alkitab sendiri mengatakan Tuhan tidak akan pernah berubah. Di saat kamu menerima Tuhan secara di saat kamu menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai juru selamat kamu, ya, Tuhan tidak akan berhenti memberikan kasih karunia-Nya di situ saja. Dan di saat kita melanggar peraturannya, di saat kita berdosa, ya, Tuhan terus berpaling dan mengatakan, saya sudah tidak sayang sama kamu. Saya tidak cinta sama kamu karena kamu berdosa. Kamu kotor. Bukan begitu, saudara-saudari. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kasih karunia-Nya itu akan berpanjangan, itu akan sentiasa ada, kasih karunia Tuhan itu akan sentiasa stabil di dalam hidup kita. Tetapi hanya dengan kita kalau kita meletakkan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita baca di dalam Ibrani ayat 6 pasal 6 ayat 13. Di sini ya, kita sepanjang minggu lalu saya menggunakan Abraham sebagai contoh untuk berbicara dengan kita supaya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya Abraham dan kita boleh aplikasikannya itu di dalam hidup kita. Karena kita sentiasa memikirkan bahwa kita ini tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, kita tidak layak menerima kasih-Nya Tuhan karena kita ini orang yang berdosa. Tetapi kalau kita fahami, kalau kita baca di dalam buku Kejadian pasal 12 ya, di situ kita boleh lihat Abraham jauh lebih
ya jauh lebih kotor daripada kita. Hidupnya yang dulu sebelum dia mengenali Tuhan adalah jauh lebih susah, rumit dan juga sangat berdosa ya berbanding dengan kita sekarang, karena Abraham sendiri dia tidak tidak mau tunggu perjanjiannya Tuhan, dia tidak tunggu akan janjinya Tuhan, jadi dia tidur dengan pembantunya untuk mendapatkan anak, dan dia juga ya berkata kepada rajanya pada masa itu, dia katakan istrinya itu adalah kakaknya ya, atau ya sister, kakaknya, jadi dia supaya mereka diterima ke dalam kerajaan mereka masa itu. Jadi apa yang Abraham lakukan pada masa itu, kalau kita mau ya bandingkan dengan hidup kita hari ini, saya rasa kita lebih ya oke sedikit daripada Abraham. Amin. Ya. Walaupun hidup yang lama kita itu memang kita orang yang berdosa, tetapi dengan Tuhan telah menyucikan kita. Dia cuci kita dengan darahnya, ya, sebab itu Tuhan mati di atas kayu salib supaya kita ya dibersihkan dan dikeluarkan daripada hidup yang lama itu, hidup yang dosa, supaya kita menjadi orang yang baru di dalamnya. Amin. So di sini saya mau berikan kita satu contoh ya. Walaupun Abraham itu orang yang berdosa, Tuhan tetap menggunakannya. Tuhan tetap mau memberkati Abraham, dan dia tetap mau biar Abraham yang melimpah-limpah generasinya di dalam dunia ini. So mari kita baca dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 hingga 14. Ya, dia katakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abram, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya, di sini kita lihat ya saudara-saudari, kenapa Tuhan bersumpah. Ya, saya percaya kalau kita macam saya dulu ya masih kecil, kalau kita mendengar ataupun kita berkata sesuatu, teman kita tidak percaya apa yang kita katakan, jadi kita sering, ya sumpah, saya sumpah demi gini. Ya, masa kecil saya sentiasa katakan, saya sumpah demi Allah, ataupun saya sumpah demi Tuhan, saya tidak berbohong. Ya begitu, tapi kita tidak boleh buat begitu ya, saudara-saudara, tidak boleh bersumpah-sumpah. Tetapi di sini, karena Tuhan tiada yang lebih tinggi, tiada yang lebih hebat daripada Tuhan sendiri. Jadi di sini Tuhan, karena karena Abraham tidak percaya, dia tidak mau percaya, dia tidak boleh percayakan Tuhan yang Tuhan mau menggunakan dia yang orang yang berdosa ini untuk diberkati dan juga berlimpah-limpah ya, supaya dia menjadi banyak. Jadi Abraham tidak boleh percaya apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Jadi di sini Tuhan bersumpah demi namanya sendiri, karena dia mau menunjukkan kepada Abraham yang Tuhan itu betul mau memberkati dia, Tuhan mau menggunakan dia ya untuk diberkati dan berlimpah-limpah supaya Abraham itu menjadi banyak. Dan di sini saya mau mengatakannya, saudara-saudari, kalau kita fahamkan ayat-ayat firman Tuhan ini, ya kita sering baca saja begitu, kita tidak pernah memahami firman Tuhan ya. Apa gunanya dalam hidup kita ya? Kalau kita baca saja tetapi kita tidak memahami ataupun kita tidak memegang janji-janji Tuhan, ya itu semua yang kita lakukan dalam hidup ini akan sentiasa sia-sia. Tetapi kita harus memahami firman Tuhan, ya. Kita harus paham yang Tuhan itu sentiasa ada. Dia adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, dan Bapa yang akan memberkati walaupun kita ini adalah orang yang berdosa. Amin. Amin. Dan dalam hidup kita ini ya, saya tahu saudara-saudari, ya mungkin kita sedang melalui sesuatu ataupun sedang berada di dalam situasi yang tidak boleh kita keluarkan diri kita dalam hidup ya, dari hidup itu ataupun situasi itu ya. Kita sedih, kita sedang ya, kita stres ya, semua yang buruk sedang terjadi dalam hidup kita, dan saya tahu diri kita sendiri saja yang tahu ya, tiada orang di luar sana yang tahu apa yang kita sedang alami sekarang. Tetapi Tuhan mengatakan, jika kamu memahami kasih karuniaku yang akan memberimu kestabilan dalam hidup, jatuhkanlah sahummu di dalamku.
Karena begini ya saudara-saudari, saya tahu beberapa pula saya tahu orang-orang di luar sana, di saat mereka melalui sesuatu, di saat mereka berada di ya dalam situasi yang sangat-sangat buruk, ya mereka sentiasa pergi ke benda-benda ataupun hal-hal yang mereka pikir yang akan membuat mereka rasa stabil, yang akan membuat mereka rasa lagi bagus, ya. Dan kadang mereka pergi ke alkohol, minum-minum keras. Ya, mereka di masa hari mereka merasakan, oh sehari ini saya merasakan saya sedih, saya stres, saya mau menghilangkan stres saya. Jadi malam ini saya akan pergi ke clubbing. Ya, saya akan pergi ke bar, saya akan minum sampai saya akan pengsan. Minum sampai saya akan tertidur, ya. Dan di hari esoknya dia akan ulangi hal itu. Dia akan rasa stres karena dia sakit kepala dan dia ada banyak kerja mau lakukan, dan dia rasa stres dan dia akan ulangi lagi, dia akan pergi ke clubbing lagi. Jadi ini masalah di dalam orang-orang pada masa ini, saudara-saudari. Mereka pergi ke hal-hal atau benda-benda, barang-barang yang mereka pikir itu yang akan membuat mereka stabil di dalam hidup. Ya, di mana Tuhan sentiasa ada. Ya, kalau kita jatuhkan saja sau kita ke dalam Tuhan, Dia akan membantu kita, Dia akan menolong kita untuk kita keluar daripada situasi yang kita berada di saat ini. Amin. Karena barang-barang yang tidak stabil itu, barang-barang yang sering berubah itu bukan saho, saudara-saudara. Itu adalah pelampung. Ya, it's all boys moving on the sea. Ya, itu bukan anchor, itu bukan saho. Jadi kita akan rasa kecewa kalau hal-hal itu tidak dapat membantu kita untuk mengobati sakit-sakit kita dalam hidup kita. Ya. Jadi malam ini saudara-saudari, saya mau berkongsi 2 points ya untuk malam ini, untuk kita memahami, ya, untuk kita menjatuhkan sau kita ke dalam Tuhan, ya. Yang pertama, Tuhan Yesus imam besar sampai selamanya untuk kita. Ya, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 20 mengatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Izinkan saya baca lagi ya, Ibrani pasal 7 ayat 17. Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan Ibrani pasal 7 ayat 23 mengatakan, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Dan ayat di sini ya, ayat 23 ini saya akan explain lagi. Saya akan memberikan kita contoh mengapa ayat ini mengatakan begitu, karena di dalam Alkitab, ya, dalam Old Testament, ya, Perjanjian Lama, dia ada satu peraturan di mana kita sebagai orang yang kotor, orang yang berdosa tidak boleh memasuki, ya, kalau kita mau berbicara dengan Tuhan, kita tidak boleh memasuki tempat itu karena kita memerlukan orang imam besar, ya, a high priest, karena kita itu adalah orang berdosa. Kita bukan bersih, kita orang yang kotor, ya. Jadi kita perlukan seseorang, satu perintis, satu imam besar, ya, untuk membantu kita, untuk menolong kita untuk memasuki di dalam hadirat Tuhan, supaya Dia yang akan berbicara untuk kita kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita mau katakan kepada Tuhan, ya. Imam besar itu akan berbicara di atas pihak kita. Jadi di sini, ya, imam besar itu juga akan membawa pengorbanan yang kita mau berikan kepada Tuhan, ya, karena kita tidak boleh memasuki tempat itu, ya. Kita tahu, ya, pasal ini, ya, saudara-saudari, dalam Alkitab juga ada mengatakan. Jadi di saat imam besar ini dia pergi, ya, high priest ini mereka pergi untuk berbicara kepada Tuhan, ya, dan karena mereka karena ada yang juga hidup tidak betul dalam Tuhan, ya, mereka tidak dapat keluar daripada tempat itu, dan itu menyebabkan mereka mati dan maut, ya. Disebab itu ayat 23 mengatakannya, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, ya. Mereka itu imam besar, tetapi karena ada segelintir mereka itu tidak hidup dengan betul dalam Tuhan, jadi mereka akan mati,
maut karena mereka juga ya tidak layak untuk memasuki tempat itu. Jadi di sini di mana Tuhan Yesus masuk di dalam scene ini ya, saudara-saudari, dia masuk dalam gambar ini karena Tuhan mengatakan kamu harus berhenti untuk melakukan semua ini karena lagi banyak yang akan kita bunuh, lagi banyak yang akan mati karena mereka juga tidak hidup betul dengan saya. Jadi Tuhan mengatakan saya akan menghantar seseorang yang hidupnya itu sempurna, tidak pernah berdosa, tidak pernah berbohong, tidak ya sempurna, sangat-sangat sempurna, tidak ada salah di dalam hidupnya. Dan saya akan membuatkan dia berdosa untuk mati di atas kayu salib supaya dia boleh menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Ya. Dan di sini Tuhan mengatakannya dan di saat Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, sekarang kita ada akses langsung kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu imam besar untuk berbicara dengan Tuhan di atas pihak kita. Ya, dan Alkitab mengatakannya keredung ataupun kain antara kita dengan Tuhan ya tidak dirobek dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Ini bermaksud seseorang yang lagi besar, yang lagi hebat, yang lagi alim ya, dia sudah merobekkan ya, he ripped the veil from top to bottom. Dia merobekkan kain itu dari atas ke bawah supaya kita mempunyai akses yang langsung kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu dan di saat di dalam hidup kita ini ya, imam besar kita boleh katakan sebagai ya orang gembala-gembala ataupun leader-leader di dalam gereja, kita tidak perlukan mereka sudah untuk pergi ke Tuhan. Kita boleh langsung pergi ke Tuhan di saat kita sedih, di saat kita disakiti, di saat kita memerlukan pengampunan, di saat kita memerlukan ya semuanya, kita boleh terus pergi direct ya, akses ke Tuhan sendiri. Kita tidak memerlukan lagi imam besar. Dan di sini saudara-saudari, direct access kita ini itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sebab itu saya katakan poin saya yang pertama, Tuhan Yesus imam besar kita yang selamanya, karena dia adalah akses kita untuk selamanya. Kita tidak memerlukan seseorang untuk pergi ke hadapannya. Kita sudah ada Tuhan Yesus ya, yang boleh kita pergi langsung ya, pergi direct kepadanya untuk mendapatkan pengampunan atau memerlukan sesuatu. Jadi di sini saya mau mengatakan ya, Tuhan mengatakan saya sentiasa ada untuk kamu. Sentiasa ada di sisi kamu. Apa yang kamu perlu lakukan itu hanya meletakkan iman kamu di dalam saya. Menjatuhkan sahu iman kamu di dalam saya. Karena saya tidak pernah berubah, saya tidak akan berubah, saya tidak berbohong, saya sempurna, saya tidak akan beranjak dari tempat ini. Jadi kamu boleh meletakkan sahu kamu di dalam saya. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sempurna, a perfect man, tetapi Tuhan mau kita di saat kita berdosa, dia mau kita ya datang kepadanya dan meminta pengampunan. We need to repent. Ya, kita mau berubah menjadi orang yang baru, meminta pengampunan daripada Tuhan, karena Tuhan mau kita tahu yang dia akan menerima kita, dia akan mengampuni kita, dia tidak akan menghukum kita ya saudara-saudari. Tuhan menghukum dengan emosi, dia karena dia adalah Bapa yang mengasihi, dan ya apa yang kita perlu lakukan itu hanya meminta pengampunan daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita menjadi orang yang tahu dia adalah Bapa yang mengasihi, bukan orang yang sempurna. Amin. Dan poin yang kedua adalah Tuhan adalah pengantara kita untuk perjanjian baru selamanya.
Jadi di dalam Alkitab ya saudara-saudari, kita ada beberapa perjanjiannya di dalam situ, malam ini saya memberikan contoh ya, perjanjian antara Musa dengan Tuhan, perjanjian Abraham dengan Tuhan, dan yang terakhir ini perjanjian baru, yaitu perjanjian kita sendiri, kita dengan Tuhan. Ya. Dan cara perjanjian baru ini bekerja ya, itu adalah melalui kasih karunia, by the grace of God. Dan mengapa mengapa saya menggunakan contoh perjanjian Musa dengan Abraham? Ya, Tuhan melihat perjanjian-perjanjian ini, ya ini seperti satu upgrade di dalam hidup kita ya, seperti upgrade ya, di saat Tuhan melihat perjanjian Musa dengan Abraham ini tidak seberapa tepat untuk kita, ataupun tidak seberapa bagus untuk kita. Jadi dia melakukan lagi satu perjanjian antara kita sendiri, kita dengan Tuhan, ya, diri kita sendiri dengan Tuhan, dan dia menggunakan kasih karunia. Ya, dalam Ibrani pasal 8 ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Bermaksud, saudara-saudari, ayat ini bermaksud ya, perjanjian Musa dan juga perjanjiannya Abraham, ya, Tuhan melihat perjanjian-perjanjian ini, dan dia mengatakan, oh ini mungkin tidak sesuai untuk kita. Jadi Tuhan membuat perjanjian yang lebih mulia, yang lagi bagus, ya janji yang lebih tinggi untuk kita, dan dia melakukan perjanjian ini berdasarkan kasih karunia. Ya, Tuhan mengatakan, kamu ya, dalam hidup kita ini, dalam upgrade hidup kita ini ya, kita ya katakan kita sekarang ini dalam versi 1. Ya, tetapi Tuhan sedang melakukan pembaruan, dia sedang melakukan upgrade di dalam hidup kita, ya. Ada beberapa fungsi-fungsi yang tidak ada dalam hidup kita sekarang, Tuhan sedang mengerjakan itu, dan Tuhan mengatakan, izinkan saya membawa kamu ke upgrade yang lagi bagus, ke dalam perjanjian yang lagi bagus, supaya kamu hidup lagi bagus, ya. Tuhan mau memberikan kita upgrade ini, ya, dia memberikan pembaruan ini, tetapi kalau kita tidak mau menerima, atau kita pun tidak mau meletakkan iman kita di dalam Tuhan tidak boleh membantu kita dalam itu. Tuhan mau memberi kita secara percuma, tetapi kalau kita pikirkan kita harus kerjakan untuk mendapatkan pembaruan itu, mengerjakan untuk mendapatkan upgrade itu bermaksud kita adalah Tuhan, saudara-saudari. Ya, kita tidak memerlukan Tuhan. Dan di sini apa yang terjadi di saat kita menerima upgrade Tuhan atau pembaharuan Tuhan, ya, hidup Kristen kita ini bukan kesempurnaan, tetapi dia akan menjadi satu transformasi, akan terjadi satu perubahan di dalam hidup kita. Sebab itu kita katakan upgrades. Because kalau kita ada upgrades, kalau kita ada pembaruan di dalam hidup kita atau fungsi-fungsi, ya kita akan memiliki fungsi-fungsi yang baru, dan di situ kita akan pelan-pelannya berubah untuk mengikuti fungsi-fungsi yang baru. Jadi di sini Tuhan mau memberikan kita hidup yang lagi bagus, dan dia hanya mengatakan, kamu hanya perlu percayakan saya, kamu hanya perlu meletakkan iman kamu di dalam saya, dan saya akan memberi kamu upgrade ini supaya hidup kamu akan menjadi lebih baik. Amin. Haleluya. Jadi di sini sebab itu kita ada perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, our covenants with God. Dan ini berbicara tentang hidup personal kita dengan Tuhan. Saya di luar hubungan kamu dengan Tuhan, saya tidak boleh membantu kamu, ya, untuk kamu masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang saya boleh lakukan di sini adalah untuk berkongsi firman Tuhan kepada kita, ya. Itu adalah terserah kepada kita, kalau kita mau memahami firman Tuhan, kalau kita mau meletakkan iman kita di dalam Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan, ya, untuk kita memasuki kerajaannya Tuhan. Itu terserah kepada kita, ya. Saya berbicara malam ini, ya, tidak akan membantu kita
memasuki surga, ya terus langsung ke surga, tidak boleh, saya tidak boleh membantu seperti itu. Kalau begitu saya juga sudah boleh masuk ke surga ya saudara-saudari. Tetapi saya hanya boleh membantu untuk berkongsi, dan itu terserah kepada kita untuk percaya ataupun tidak. Ya, tetapi saya mau kita faham dan saya mau kita ingat ya malam ini ya saudara-saudari, Tuhan sentiasa ada, Dia tidak akan pernah berubah, Tuhan tidak akan pernah berbohong, dan Dia akan sentiasa ada di sisi kita. Jadi kita boleh meletakkan sahu kita, kita boleh menjatuhkan sahu kita, yaitu iman kita di dalam Tuhan, karena Dia akan sentiasa berada dan tidak akan berubah. Dan walau apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walau apa sebagaimana buruknya pun situasi kita ya berada dalam sekarang ya saudara-saudari, ketahuilah Tuhan Yesus ada di situ. Kita hanya perlu percayakan Dia, kita hanya perlu bergantung kepada Tuhan, dan Dia akan membimbing kita di dalam hidup kita. Amin. Amin, haleluya. Saya harap kita faham ya firman Tuhan pada malam ini saudara-saudari, yang kita faham yang Tuhan itu adalah pengantara kita, Tuhan itu adalah imam besar kita. Kita ada langsung akses direct kepada Tuhan. Kita tidak kita tidak memerlukan lagi imam-imam besar, pastor-pastor, gembala-gembala, itu semua itu ya, prophet ya. Dan karena Tuhan itu sudah ada, kita hanya perlu memanggil namanya, kita hanya perlu percaya kepada Dia. Amin. Haleluya. Izinkan saya berdoa untuk kita pada malam ini ya saudara-saudari. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah berbicara dalam hidup kami ya Bapa melalui firman-Mu pada malam ini ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang percuma yang Bapa, yang Engkau berikan kepada kami walaupun kami tidak layak menerimanya Bapa, tetapi Engkau tetap memberinya Bapa. Haleluya. Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tetap menerima kami ya Bapa, walaupun kami orang yang berdosa, kami orang yang kotor Bapa. Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau menerima kami ya Bapa dengan seadanya Tuhan, dan Engkau menyucikan kami ya Bapa dengan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, saya berdoa pada malam ini ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang di luar sana ya Tuhan, yang masih memikirkannya Bapa untuk meletakkan sahu mereka ataupun meletakkan iman mereka Bapa. Saya berdoa pada malam ini ya Tuhan, Engkau akan membimbing mereka, Engkau akan menunjukkan diri-Mu ya Bapa kepada mereka ya Bapa, dan Engkau akan berbicara di dalam hidup mereka ya Tuhan, yang Engkau ada sentiasa ya Bapa, sentiasa ada untuk mereka Tuhan, karena Engkau menyayangi mereka ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang menyayangi, karena Engkau adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia ya Bapa, yang Engkau akan menerima mereka ya Tuhan dengan seadanya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, pada malam ini di saat kami menutup ya Bapa ibadah kami pada malam ini, dan kami berlangsungnya Bapa dalam hidup kami untuk minggu ini ya Tuhan, Engkau terus ya Bapa, haleluya, kami berterima kasih ya Bapa atas berkat-Mu ya Bapa dalam hidup kami, dan Engkau terus melindungi kami ya Bapa di saat kami keluar dan masuk ke dalam rumah kami. Biarlah darah-Mu ya Bapa meliputi kami ya Bapa, biarlah darah-Mu ya Bapa menutupi kami ya Tuhan. Biarlah angels-angels-Mu ya Bapa, haleluya, akan sentiasa berada di sekeliling kami ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, dan juga untuk anak-anak-Mu ya Bapa pada malam ini yang mendengar ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Tuhan berkati saudara-saudari. Saya harap kita dapat firman Tuhan pada malam ini dan dapat memahami yang Tuhan sentiasa ada untuk kita, dan kita boleh meletakkan sahu kita, meletakkan anchor kita di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Amin, haleluya. Tuhan memberkati.